Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maf'ula Asfida Alma, NPM 19130210348 dari kelas 4A7 Manajemen. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas fikih muamalah dari dosen pengampu Ibu Ida Masurotin. Harta dalam bahasa Arab disebut al-amal, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan menurut syariat, segala sesuatu yang bernilai bisa dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan yang menurut syariat berupa benda dan manfaatnya. Pemanfaatan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dituntun harus mampu tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang telah Allah ciptakan bersama dengan pelaksanaan segala aktivitas ekonomi manusia, termasuk dalamnya ketentuan mengenai pemanfaatan harta yang dilakukan oleh umat muslim. Agar pemanfaatan harta dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan syariat, maka kita harus menentukan prioritas pemanfaatan harta tersebut. Yang pertama, ada prinsip halah dan thayyibah dalam konsumsi. Yang kedua, menghindari tabzir dan israf serta tidak kikir dalam menggunakan harta. Yang ketiga, pemanfaatan harta untuk masa depan, misalnya untuk berinfak di jalan Allah, berjihad dengan harta, dan sedekah dengan harta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Penjelasan mengenai Quran Surat Al-Mursalat ayat 43 yaitu, Allah telah menjanjikan kepada makhluknya bagi siapa saja yang ketika di dunia mereka menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya, menyembah Allah dengan bersungguh-sungguh dan penuh dengan keikhlasan dalam menjalankannya, maka Allah akan memberikan mereka balasan berupa surga dengan air mata yang mengalir dan berbagai buah-buahan yang lezat yang mereka inginkan. Sedangkan orang yang berada pada kebalikannya akan diberikan kebinasaan dan azab yang berat pada hari kiamat, karena mereka telah mendustakan hari kiamat serta hari pembalasan dan perhitungan amal dengan segala kenikmatan dan azab di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Penjelasan mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 adalah perintah Allah kepada kita untuk menyedekahkan sebagian harta yang kita miliki. Dalam ayat ini, Allah sangat melarang kita untuk menyedekahkan sesuatu yang buruk. Artinya, kita dianjurkan untuk menyedekahkan sesuatu dengan nilai yang baik, yang dimana orang lain juga menyukainya jika menerima sedekah yang kita berikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma rad'ah wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatum biwalidiha wala mawludun lahu biwaladihi وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بشير. Yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin memberikan pembayaran dengan cara yang patut, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Penjelasan mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 adalah menjelaskan mengenai pembagian kewajiban kedua orang tua. Seorang ibu berkewajiban untuk menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun dan merawat anak-anaknya. Sedangkan seorang bapak berkewajiban untuk menjamin kehidupan dan pakaian bagi istri dan juga anak-anaknya. Bila bapak dan ibu hendak menyapih atau menyerahkan anak mereka kepada ibu susu selain ibu kandungnya, harus melalui kesepakatan kedua belah pihak dan pelaksanaannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasalunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yang artinya, mereka bertanya
kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Penjelasan mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 adalah mengenai nafkah sunnah yang hendaklah diberikan lebih dahulu kepada orang tua. Sesudah itu, barulah nafkah diberikan kepada kaum kerabat, seperti anak-anak, saudara-saudara yang memerlukan bantuan. Lalu, kepada anak yatim yang belum bisa berusaha untuk memenuhi keperluannya, dan yang terakhir kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk menutupi keperluannya dan meringankan beban mereka. Apa saja yang telah kita infakkan, Allah telah mengetahuinya. Oleh karena itu, tidak boleh digembar-gemborkan, karena Allah lah yang akan membalasnya dan memberikan pahala berlipat ganda menurut keikhlasan seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أحرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين, yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Penjelasan mengenai surah Al-Munafikun ayat 10 adalah Allah menganjurkan kita sebagai orang-orang mukmin untuk membelanjakan atau menyedekahkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada kita sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dengan menyantuni anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, dan sebagainya. Janganlah kita menunda-nunda sampai datangnya sakaratul maut, karena sesungguhnya tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Karena apabila ajal telah sampai pada batasnya, hal tersebut tidak dapat lagi diubah, dimajukan, atau ditangguhkan lagi.